Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Gimana kabar kalian? Baik semua kan? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Untuk pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang penyederhanaan bentuk akar. Bentuk akar di sini dapat disederhanakan dengan menggunakan dua sifat ya. Sifat pertama itu berbunyi akar pangkat N dari A B sama dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Yang kedua, akar pangkat N dari A per B nanti akan menjadi akar pangkat N dari A dibagi dengan akar pangkat N dari B. Dengan A, B itu adalah bilangan rasional positif. Jadi untuk penyederhanaan bentuk akar di sini ada dua sifat ya. Tadi sifat pertama ya, sifat pertama ini adalah sifat kedua. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan masuk ke contoh. Misalkan di sini ada contohnya. Contoh yang pertama adalah akar 12. Akar 12 kalau kita sederhanakan itu akan menjadi akar 4 dikali dengan akar 3. Kenapa bisa akar 4 dengan akar 3? Karena nanti itu adalah kita akan mencari salah satu akarnya ini ada hasilnya dan akar yang satunya ini adalah tetap. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 tetap akar 3. Jadi hasil dari akar 12 itu adalah 2 akar 3. Kalau misalkan ada yang mengatakan, Bu, kenapa akar 12 itu akar 4 dengan akar 3? Kalau misalkan akar 6 dengan akar 2 itu bisa apa enggak? Kalau akar 6 dengan akar 3 itu tidak bisa karena akar 6 kita masih mencari lagi akarnya itu nanti berapa. Maka yang pas ya, akar 12 itu adalah akar 4 dikalikan dengan akar 3. Akar 4 hasilnya 2, akar 3 tetap, maka hasil dari penyederhanaan bentuk akar 12 adalah 2 akar 3. Yang contoh kedua, akar 15 dibagi akar 3. Maka dari sifat yang kedua ini tadi ya akan menjadi seperti ini. Akar 15 dibagi dengan 3 sama dengan akar 15 dibagi 3 itu adalah akar 5. Jadi akar 15 dibagi akar 3 hasilnya akar 5. Ini ada cara lain ya. Cara lain untuk mencari. Cara lain ya, nanti ketemunya akan sama. Cara lainnya adalah seperti ini. Akar 15 dibagi dengan akar 3, caranya kamu kalikan dengan penyebutnya, akar penyebut itu adalah 3, maka pembilang kamu kali akar 3, penyebut juga kamu kali akar 3. Setelah itu akar 15 dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah akar 45 per. Kalau ada dua bilangan akar yang bilangan pokoknya sama yang di dalam itu, maka kalau dikalikan hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi akar 3 dikali dengan akar 3 hasilnya adalah 3. Setelah itu dari sini akar 45 kita akan mencari akar 45 itu akar berapa dengan akar berapa. Yang satu akarnya ada hasilnya, yang satu akarnya tetap. Akar 45 itu adalah akar 9 dikali dengan akar 5 dibagi dengan 3 sama dengan akar 9 itu hasilnya 3, akar 5 itu tetap per 3. Atas dan bawah
ada angka yang sama ya, maka bisa kita coret jadi hasilnya akar 5. Nah, maka dari akar 15 tadi dibagi dengan akar 3, cara yang pertama hasilnya 5 ya, hasilnya akar 5. Cara lain atau cara yang kedua hasilnya juga sama, yaitu 5. Sampai di sini mungkin kalian sudah bisa memahami dari penyederhanaan bentuk akar ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi, yaitu tentang operasi hitung pada bentuk akar. Operasi hitung pada bentuk akar ya, operasi hitung pada bentuk akar di sini, jika A, B, C dan D bilangan rasional dengan C lebih dari sama dengan 0 dan D lebih dari sama dengan 0, maka akan berlaku sifat berikut ini. Di sini nanti ada 4 sifat ya. Sifat yang pertama yaitu A akar pangkat N dari C plus B akar pangkat N dari C, maka sama dengan di sini akarnya sudah sama, maka tinggal bilangan konstanta yang di depan kita sendirikan, kita jadikan 1. Akarnya ini karena sama, kita keluarkan. Ini tentang penjumlahan. Untuk pengurangan juga sama ya, jadi hanya beda tanda, ini penjumlahan, ini pengurangan. Caranya juga sama, konstanta yang di depan kita sendirikan, akar yang sama kita taruh di luar. Beda dengan perkalian. Kalau perkalian di sini itu bilangan konstanta yang di depan kita kalikan, akar ya, nilai akar yang pertama dengan akar yang 2 kita kalikan. Jadi ini untuk perkalian. Untuk pembagian ya, untuk pembagian juga sama. Yang pertama A akar pangkat N dari C ya, kita tulis di atas, per B akar pangkat N dari D, kita tulis di bawah. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Setelah itu A per B kita pisah ya, menjadi pecahan sendiri. Akar C dengan akar D kita jadikan 1, karena ini bisa ya, karena bentuk pembagian bisa dibuat seperti ini, maka akan menjadi akar pangkat N dari C per D. D lebih dari 0. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya Bu berikan contohnya ya, Ibu berikan contohnya. Sekarang perhatikan contoh yang pertama. Contoh pertama yang penjumlahan ya. Contoh yang pertama yang penjumlahan. Misalkan di sini akar 12 plus 4 akar 3. Nanti akan menjadi berapa? Akar 12 tadi yang sudah materi yang pertama tadi, akar 12 itu adalah akar 4 dikali dengan akar 3. Dijumlahkan dengan 4 akar 3. Akar 4 itu hasilnya 2, akar 3-nya tetap, plus 4 akar 3. Ini penjumlahan itu adalah sifat yang pertama, yang ini tadi. Maka bilangan konstanta yang di depan kita jadikan 1, 2 plus 4, karena di sini nilai akarnya sama, kita keluarkan. Jadi hasilnya 2 plus 4 adalah 6 akar 3. Maka contoh yang pertama hasilnya 6 akar 3. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu pengurangan. 8 akar 2 dikurangi akar 18, maka akan menjadi 8 akar 2 dikurangi akar 18 itu adalah akar berapa kali akar berapa. Yang satu ada hasilnya, yang satu tetap. Akar 18 itu adalah akar 9 dikalikan dengan 2.
sama dengan 8 akar 2 dikurangi akar 9 itu hasilnya 3 akar 2. Di sini akarnya sudah sama, ya sudah sama-sama 2, maka bilangan konstanta yang di depan kita sendirikan 8 min 3 akar 2. 8 min 3 itu hasilnya 5 akar 2. Jadi contoh yang kedua hasilnya 5 akar 2. Nah, sekarang tadi sudah Ibu berikan contoh yang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan memberikan contoh yang perkalian. Misalkan angkanya seperti ini. 2 akar pangkat 3 dari 6 dikalikan 4 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan, nah, di sini karena bentuk perkalian tadi itu adalah konstanta dengan konstanta dikalikan, akar dengan akar dikalikan, maka akan menjadi 2 dikalikan dengan 4, 2 kali 4 akar, ini sama ya, sama-sama 3 ditulis, akar dengan akar dikalikan 6 kali 2 sama dengan 2 dikalikan 4 itu adalah 8 akar pangkat 3 dari 12. Nah, ini akar pangkat 3 dari 12 tidak bisa dicari ya. Kalau di sini nggak ada angkanya berarti 2, maka bisa dicari nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau nggak ada angkanya itu adalah angka 2. Kalau dibikin 3 tetap ditulis ya. Nah, jadi ini contoh yang perkalian. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang pembagian. Yang pembagian 8 akar 9 dibagi 2 akar 3 sama dengan, kita bikin pembilang sama penyebut, 8 akar 9 per 2 akar 3 akan menjadi 8 per 2 akar 9 per 3. Jadi 8 dibagi 2 itu adalah 4, akar 9 dibagi 3 itu adalah akar 3. Jadi contoh yang pembagian ya, yang pembagian tadi hasilnya 4 akar 3. Nah, ini tadi adalah operasi hitung dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dari sini kalian Ibu lihat ini berarti kalian sudah paham ya. Nah, contohnya nanti bisa ditulis di buku. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yaitu tentang pangkat pecahan. Pangkat pecahan di sini ada 2 macam. Yang pertama, pangkat pecahan bentuk A pangkat 1/n. Kalau kita rubah ke dalam bentuk akar ya, A pangkat 1/n kalau dirubah ke bentuk akar akan menjadi akar pangkat n dari A. Ya, jadi pangkat 1/n dirubah menjadi seperti ini. Contohnya di sini 5 pangkat 1/3, maka akan menjadi akar pangkat 3 ya, 3-nya ini taruh di sini. Ini 5. Satunya di mana? Satunya di sini. Jadi angka 1 ini nggak usah ditulis ya, ini 1. Boleh ditulis, boleh tidak. Terus yang kedua 6 pangkat 1/2, maka akan menjadi akar pangkat 2 dari 6 ya. Untuk angka 2 di sini ya, 2 ini bisa tidak usah ditulis ya, karena biasanya akar itu pasti di sini adalah angka 2. Maka kalau tidak usah ditulis jadinya tetap sama ya, akar 6. Nah, untuk pangkat pecahan bentuk A pangkat 1/n ya, ini seperti ini contohnya. Ibu lihat kalian juga pasti sudah paham. Nah, sekarang yang bentuk kedua yaitu
pangkat pecahan bentuk A pangkat M per N. Nanti kalau kita rubah ke dalam bentuk akar akan menjadi akar pangkat N, ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Ini ya, akan menjadi seperti ini. Contohnya nomor 1, 2 pangkat 2 per 3 kalau kita rubah ke dalam bentuk akar akan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Ya, akan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, 3 pangkat 2 per 3 akan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Maka hasilnya akar pangkat 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, ini contoh dari Ibu ya. Nah, untuk materi masalah bentuk akar dan tadi ada operasinya ya, operasi juga sudah Ibu jelaskan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini untuk materi untuk hari ini. Untuk soalnya nanti Ibu kirim sendiri ya. Cukup sampai di sini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.